Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Risnani dari kelas 3 S1 Keperawatan, mahasiswi Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan menampilkan sebuah video mengenai implementasi dan evaluasi keperawatan pada keluarga dengan diagnosa keperawatan pola nafas tidak efektif dan diagnosa medisnya itu asma dengan teknik batuk efektif dan tarik nafas dalam. Nah, untuk media yang digunakan itu ada leaflet mengenai penyakit asma. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ibu, apakah masih ingat dengan saya, Bu? Masih dengan Suster Erni. Iya, betul Ibu. Alhamdulillah Ibu masih ingat dengan saya, Bu ya. Ya, Ibu gimana sekarang, Bu, keadaannya? ya udah agak mendingan sih, nggak terlalu sesek. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Kalau misalkan begitu berarti ada perubahan ya Bu ya. Nah, baik Ibu, maksud kedatangan saya ke sini itu di sini saya akan melakukan tindakan implementasi, yaitu memberikan penyuluhan ataupun pendidikan kesehatan ataupun edukasi yang sudah kemarin kita sepakati sebelumnya Bu ya. Ibu masih ingat? Masih ingat? Ya, jadi saya akan memberikan edukasi kepada Ibu, penyuluhan mengenai penyakit yang Ibu alami saat ini, yaitu asma ya Bu ya. Ya, betul. Nah, nanti di terakhir juga saya akan memberikan cara ataupun teknik mengenai batuk yang efektif untuk Ibu. Nah, sebelumnya kita kontrak waktu dulu ya Bu ya. Waktunya sekitar 10-15 menit. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, kalau begitu saya mulai ya Bu ya. Ya. Nah, sebelumnya Ibu, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Ibu. Menurut Ibu, asma itu apa sih Bu? Kalau menurut saya asma itu sesek. Sesak. Ya, karena alergi biasanya. Ya. Nah, baik Ibu, apa yang sudah Ibu sampaikan itu memang betul. Tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari asma itu sendiri. Nah, jadi asma itu keadaan yang mempengaruhi saluran udara yang menyebabkan otot di dalam rongga parunya itu menyempit, yang menyebabkan adanya peradangan sehingga mengeluarkan lendir. Juga pada penderita asma itu kan selain sesak itu bisa dengan adanya batuk seperti itu ya Bu ya. Apakah Ya. Ibu mengalami seperti itu juga? Ya, kadang-kadang kayak gitu. Nah, baik. Lalu yang selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu tahu penyebab dari asma itu apa? Kalau yang saya tahu sih kalau misalkan ada debu gitu, karena kan saya kalau alergi ada debu sedikit langsung gitu kayak ngap gitu. Ya, betul Ibu. Apa yang Ibu katakan itu memang betul. Dan saya juga akan menambahkan, jadi penyebab dari asma itu ada berbagai macam ya Bu ya. Salah satunya ada penyebab dari asma yang alergi. Asma yang alergi itu ya seperti yang Ibu sebutkan tadi, dari debu, lalu juga menghirup serbuk sari seperti dari bunga, lalu juga bulu halus dari binatang, spora jamur ataupun serat kain, dan yang jarang pada makanan itu seperti kayak dari susu sapi maksudnya, dan juga coklat. Untuk faktor non spesifiknya yaitu seperti latihan fisik dan juga influenza dan emosi, seperti itu Bu. Ya, kebetulan saya juga memang ada binatang di rumah, kucing, mungkin itu juga bisa jadi penyebab. Iya, itu memang jadi salah satu penyebab terjadinya asma ya Bu ya. Selain itu juga bisa disebabkan karena adanya asap rokok dan juga polusi udara Bu. Oh iya, karena suami juga merokok, mungkin itu juga bisa jadi penyebab ya. Iya. Lalu Ibu tahu tidak apa sih gejala dari asma itu yang timbul, mungkin yang Ibu lihat ataupun yang Ibu rasakan seperti apa? Ya, yang saya alami sesek, gak kuat gitu kalau udah kambuh asmanya. Terus ya batuk, paling gitu aja sih sus yang Iya saya tahu. Iya, betul. Memang gejala dari asma itu selain dari sesak juga ada batuk ya Bu ya. Lalu juga ada seperti ada suara yang gitu ya, mengganggu gitu ya Bu ya. Lalu selain itu juga pernapasannya itu menjadi cepat ya Bu ya, yang tidak beraturan seperti yang biasa normalnya itu. Lalu selain itu juga ada gelisah dan berkeringat. Lalu Ibu, selanjutnya apakah Ibu tahu pengobatan dari asma itu seperti apa Bu?
Kalau saya mah biasanya pakai apa ini Neng, yang disemprot gitu. Iya, obat semprot inhalasi ya Bu ya. Ya. Ya betul Ibu, jadi untuk pengobatan asma itu bisa menggunakan obat inhalasi yang dihirup ya Bu ya. Lalu jika memang asmanya itu terasa berat, Ibu bisa melakukan pengobatan dengan ke dokter. Lalu juga Ibu bisa menggunakan seperti oksigen ya Bu ya, untuk melegakan rasa sesak di dada Ibu seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya, apakah Ibu tahu pencegahan dari asma itu seperti apa, Bu? Apa aja mungkin yang Ibu ketahui untuk mencegah dari asma itu? Nah, kalau saya mah mencegahnya itu dengan cara menghindari faktor penyebabnya aja sih. Kan saya alergi debu, terus mungkin saya juga akan menjauhi binatang peliharaan saya seperti kucing biar nggak asma gitu, biar nggak kambuh asmanya. Iya betul Ibu. Nah, selain itu juga yang Ibu sebutkan memang betul ya. Selain itu juga untuk mencegahnya itu Ibu bisa menggunakan masker ya Bu ya. Ketika Ibu mau beraktivitas ataupun Ibu mau beres-beres, misalkan Ibu di rumah kan suka ada debu-debu ya Bu ya, yang nantinya akan menyebabkan terjadinya asma ataupun sesak. Ibu bisa menggunakan masker ketika Ibu membereskan rumah, berhenti merokok jika Ibu merokok, lalu juga menghindari paparan dari asap rokok, polusi udara, debu, dan bau-bauan yang mengiritasi indera penciuman Ibu ya Bu, yang nantinya akan menyebabkan sesak di dada dan menyebabkan asmanya itu kambuh seperti itu. Bersihkan perabotan rumah dengan kain yang lembab. Lalu juga Ibu selalu rutin menepuk kasur ya Bu ya, karena sewaktu-waktu bisa saja asmanya itu terjadi atau asmanya itu kambuh karena kasur yang sudah lama tidak dibersihkan, yang mengakibatkan debunya itu sangat menempel gitu seperti itu. Dari penggunaan kipas angin ataupun memang menggunakan kipas angin, sebisa mungkin kipas angin itu harus dibersihkan dulu ya Bu ya. Lalu selain itu, patuh minum dan menggunakan obat pelega dan pengontrol secara teratur sesuai dengan anjuran dari dokter. Lalu setelah itu asupan gizi yang seimbangnya itu harus terpenuhi ya Bu ya, dan juga harus olahraga yang teratur. Jangan melakukan olahraga yang berat-berat, cukup olahraga yang ringan-ringan saja ya Bu ya. Saya akan menganjurkan beberapa olahraga yang mungkin Ibu bisa lakukan, seperti kayak lari-lari kecil. Lalu yang paling bagus itu olahraga renang Bu. Jadi untuk bisa mengatur pernapasan juga ya Bu ya, itu bagus untuk pernapasan Ibu. Nah baik Ibu, sesuai tadi yang saya sampaikan, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu Bu? Nggak ada sih. Baik, jika tidak ada, jadi Ibu di sini saya sudah menyiapkan leaflet mengenai penyakit asma yang Ibu alami ya Bu ya. Mulai dari tadi definisi, lalu juga ada gejalanya, lalu ada juga pencegahannya ya Bu ya, yang sudah tadi kita bahas, pengobatannya juga ada. Jadi nanti ini bisa Ibu simpan, lalu bisa Ibu baca-baca kembali ya Bu ya, dan Ibu juga bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari Ibu sesuai dengan yang ada di leaflet ini, seperti itu. Yesus, terima kasih. Iya Ibu. Nah Ibu, yang terakhir tadi saya menyebutkan akan mengajarkan Ibu bagaimana caranya batuk efektif ya Bu ya. Di sini saya sudah menyiapkan alatnya. Di sini ada bengkok, lalu juga ada tempat pembuangan untuk sputum yang berisi cairan desinfektan ataupun cairan sabun. Jadi sewaktu Ibu mengeluarkan dahaknya itu tidak boleh sembarangan ya Bu ya, tidak boleh di sembarangan tempat. Lalu juga ada tisu. Jadi untuk tekniknya itu posisi Ibu duduk, rileks. Lalu setelah itu Ibu bisa tarik nafas dalam dari hidung, tahan selama 3 hitungan. Lalu setelah itu Ibu hembuskan juga dalam 3 hitungan yang sama. Ibu lakukan cara tersebut sampai 3 kali. Dan setelah 3 kali itu, Ibu bisa membatukan selama 2 atau 3 kali. Lalu Ibu tarik nafas kembali. Lalu Ibu membatukan, lalu Ibu mengeluarkan dahaknya ke sini. Seperti itu. Bisa dipahami Bu? Ya, bisa. Baik, coba kita coba ya Bu ya. Ibu rilekskan tubuh Ibu. Lalu setelah itu Ibu tarik nafas dari hidung. Tahan 3 hitungan. 1, 2, 3. Hembuskan Bu, 3 hitungan juga. 1, 2, 3. Ulangi Bu yang kedua ya.
Tarik nafas Bu. 1, 2, 3, buang. 1, 2, 3. Ya. Yang terakhir ya Bu ya. Nanti Ibu bisa melakukan batuk pas Ibu menghembuskan napas selama 2 atau 3 kali ya Bu ya. Lalu setelah itu Ibu hirup lagi, tarik nafas lagi dari hidung, lalu Ibu batukan, keluarkan dahaknya ke sini. Seperti itu. Coba Bu. Ya Bu. Tarik nafas. 1, 2, 3, hembuskan Bu. Batukan. Tarik nafas lagi. Buang dahaknya Bu. Ya, seperti itu ya Bu ya. Jadi, Ibu bisa melakukan cara tersebut bila sewaktu Ibu merasa sesak ataupun merasa seperti ada dahak ataupun lendir ya Bu ya. Ibu bisa melakukan teknik batuk efektif. Selain itu juga bila Ibu merasa sesak, Ibu bisa melakukan teknik tarik nafas dalam seperti yang sudah tadi saya ajarkan ya Bu ya. Tarik nafas dari hidung dalam 3 hitungan, lalu hembuskan dalam 3 hitungan, seperti itu Bu. Apakah Ibu paham? Bisa dipahami Bu? Iya bisa. Nah sekarang Ibu bisa menyebutkan kembali atau Ibu bisa menjelaskan kembali penyakit asma itu apa, definisinya itu apa? Bisa disebutkan Bu? Asma itu jadi suatu keadaan yang mempengaruhi saluran udara. Nah, nanti menyebabkan pernafasannya itu jadi sesak gitu, Sus. Iya betul Ibu. Jadi asma itu salah satu keadaan yang mempengaruhi saluran udara yang menyebabkan otot pada saluran udaranya itu berkontraksi sehingga terjadinya radang hingga mengeluarkan lendir ataupun seperti dahak ya Bu ya, seperti itu. Bagus sekali ya Bu ya, Ibu berarti masih ingat. Nah lalu Ibu untuk penyebabnya nih yang sudah saya sebutkan sebelumnya, apakah Ibu masih mengingatnya Bu? Ingat. Jadi penyebabnya itu bisa karena alergi debu, lalu angin, lalu terpapar polusi udara, terus rokok, ya betul kan? Nah lalu bisa juga karena serbuk sari dari bunga, gitu. Iya betul Ibu, iya betul sekali ya Bu ya. Selain itu juga bisa disebabkan karena adanya serat kain ya Bu ya. Juga dari makanan seperti susu sapi, lalu juga coklat ya Bu ya. Lalu selain itu juga influenza, kelelahan fisik dan juga emosi. Iya. Lalu yang selanjutnya, apakah Ibu ingat gejala dari asma itu apa saja Bu? Ya ingat. Jadi sesak, terus mengeluarkan suara mengi gitu. Nah terus kadang batuk, ada kayak dahaknya gitu. Nah itu aja sih yang saya ingat. Ya betul Ibu ya, saya ingatkan kembali. Selain itu juga bisa pernapasannya itu cepat, lalu juga berkeringat, Ibu juga merasa gelisah, seperti itu Ibu. Nah lalu nih Bu, untuk pengobatannya apakah Ibu masih ingat Bu bagaimana? Nah kalau pengobatannya itu bisa minum obat sesuai dengan resep dokter, atau juga menggunakan inhalasi ketika asmanya kambuh. Iya betul sekali Ibu ya. Namun ketika Ibu merasakan atau pada penderita asma yang mungkin memang merasa sesak berat di dadanya itu, bisa langsung konsultasikan kepada dokter dan bisa langsung gunakan selang oksigen seperti itu Bu, untuk meredakan rasa sesak di dadanya seperti itu. Nah lalu Ibu untuk yang terakhir nih, apa Ibu masih ingat pencegahan dari penyakit asma itu apa saja Bu? Ya ingat. Jadi pencegahannya itu menghindari faktor penyebab asma, kayak menghindari alerginya, debu yang kayak gitu, serbuk sari, terus serat kain. Nah kalau misalkan bersih-bersih itu harus pakai lap yang lembab ya. Nah terus juga bersih-bersih pakai masker, terus olahraga secara teratur tapi yang ringan-ringan olahraganya. Yang lebih bagus dan efektif itu berenang ya Sus ya. Iya berenang, selain berenang juga seperti lari-lari kecil ya. Lalu makanan yang bergizi. Betul, terus kayak bantal itu ditepuk-tepuk gitu. Iya betul. Lalu
Lalu juga selain itu kasur yang harus ibu tepuk-tepuk rutin karena ditakutkan nanti debunya itu akan menempel pada kasur ataupun bengkel tersebut, seperti itu. Ya. Nah baik ibu, yang terakhir sebelumnya kan saya sudah mengajarkan ya kepada ibu mengenai batuk efektif, tarik nafas dalam. Apakah ibu bisa mengulanginya bu? Seperti apa? Ya bisa. Coba bu. Jadi kita pegang ininya, terus kita tarik nafas dalam dulu. Ya. Dalam 3 hitungan. Ya. Tarik nafas lagi. 3 hitungan. Keluarkan dalam 3 hitungan. Ya, yang terakhir bu, Ya. jangan lupa dibatukan ya. 3 hitungan, batukan 2-3 kali. Tarik Tarik nafas nafas lagi. lagi. Buang dahaknya. Iya betul sekali ibu. Jadi ibu sudah paham ya bu ya. Dan juga ibu sudah menerapkannya. Nah ibu, betul sekali ya bu ya, apa yang sudah saya sampaikan kemarin ibu masih bisa mengingatnya dan ibu juga masih bisa mengulangnya. Baik ibu, karena waktunya sudah habis, sebelum saya kembali ke ruangan, apakah ada yang ingin ibu tanyakan terlebih dahulu bu? Tidak ada sih sus. Baik, jika tidak ada, kalau begitu saya pamit ya bu ya. Permisi ibu, wassalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih ya sus. Ya ibu, sama-sama.